Shalom, kita bertemu lagi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Lukas pasal 4 ayat 38 sampai dengan ayat 39. Lukas pasal 4 ayat 38 dan 39 firman Tuhan. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan dengan tema menghardik demam. Secara khusus kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 4:39. Saudara, seringkali kita mendengar pernyataan-pernyataan yang melemahkan keyakinan atau iman kita untuk mempercayai suatu mukjizat. Bagaimana mungkin ia bisa sembuh? Dokter saja sudah memvonisnya. Kenapa sih mau percaya dengan mukjizat di dunia modern ini? Ia sudah terlalu tua untuk memiliki harapan untuk sembuh. Banyak orang yang pesimis dengan namanya mukjizat kesembuhan. Bahkan tidak mempercayai sama sekali. Celakanya, cara pandang manusia yang terbatas seperti ini sering dijadikan dasar untuk mempercayai kuasa Tuhan yang tidak terbatas seperti itu. Dua peristiwa mukjizat yang terjadi di Kapernaum, di mana Yesus melayani bersama murid-muridnya, itu membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Salah satunya adalah Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Yesus hanya menghardik penyakit itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Kasih Yesus kepada mertua Petrus itu menunjukkan bahwa kasih yang tidak memandang latar belakang siapa, objek atau tujuan kasihnya. Mertua Petrus, seorang yang sudah lanjut usia pun tetap bisa mengalami mukjizat kesembuhan. Mukjizat Tuhan tidak memandang siapapun, tua, muda, miskin, kaya, tidaklah berdasarkan kriteria-kriterianya Tuhan atau ada kriteria-kriteria tertentu dalam menyatakan mukjizat. Tetapi hanya oleh iman kepada Yesus itu merupakan syarat yang sangat mutlak untuk mengalami mukjizat kesembuhan daripada Tuhan. Tidak hanya itu saja, sebagai bukti ucapan syukurnya kepada Tuhan, mertua Petrus ini terlibat atau melibatkan diri di dalam pelayanan. Siapapun berhak mengalami yang namanya mukjizat Tuhan. Tapi saudara harus ingat bahwa mukjizat Tuhan itu tidak pilih kasih. Tuhan bisa pakai siapapun untuk menyatakan kasih dan kuasanya. Maka apapun penyakitmu, seberat apapun penderitaan yang engkau, saya dan saudara tanggung, dan sebesar apapun masalah yang sedang kita hadapi, ketahuilah bahwa ada kuasa Tuhan, ada mukjizat Tuhan yang mungkin saja bisa kita alami dan itu akan terjadi. Maka dalam Markus pasal 5 ayat 34 menasihatkan, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit." Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara semua. Tuhan Yesus memberkati.